Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh datang kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, bersama-sama kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 hingga yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan Yesus yang adalah Allah kita masih menyertai setiap kita. Mari naikkan syukur dan sembah kita. Puji nama Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
syukur dan pujian, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah situasi pandemi yang masih harus kami beribadah secara online, kami mohon Tuhan Yesus bekerja untuk terus mengurapi kami semua, hati dan pikiran kami. Ketika kami menyanyi, kami boleh memuji Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar seturut dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Kami yang lemah, kami yang terbatas. Mungkin di antara kami ada yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan. Tuhan Yesus jamah dan berikan kesembuhan yang sempurna. Jika di antara kami ada yang berbeban berat, kami yang dalam kesulitan, kiranya Tuhan Yesus menolong, mengangkat kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sertai kami semua. Pakailah hidup kami menjadi terang kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya besar dalam hidup kita. Tuhan Yesuslah sumber keselamatan. Tuhan Yesuslah sumber sukacita dalam hidup kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, kami bersyukur ya Bapa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
sukacita surga dari Tuhan Yesus, satu-satunya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sukacita surga yang Kau berikan buat setiap kami. Di tengah segala perjalanan kehidupan kami percaya ya Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah dan Bapa yang menyertai dan menolong setiap kami. Inilah kesesakan kami, dan kami percayakan hidup kami hanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-Mu. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Kami percaya Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami ya Bapa. Lewat firman, Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malam
hatiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan bersama-sama untuk beribadah sekalipun kami tidak bersama-sama di satu tempat. Tapi kami percaya Engkau hadir. Dan kami rindu akan firman-Mu yang boleh mengubah kehidupan kami. Dan firman-Mu itu mengingatkan kami akan kasih-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk mewartakan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu boleh hidup dan subur dalam kehidupan kami dan kami melakukannya. Saat ini Tuhan, kami serahkan waktu ini. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang pertama diambil dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nanti yang kedua kita baca singkat, Yohanes 3 ayat 16. Baik, jika sudah membukanya, saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang. Sebab badannya pendek. Mereka berlari, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari semua orang, seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selanjutnya kita membaca di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan sebuah kisah cerita tentang seorang ayah yang begitu mengasihi anaknya. Ketika anak itu lahir, dia begitu mencintainya. Dia menggendongnya dan mengatakan, nak, engkau adalah buah hatiku. Aku ingin sekali membesarkan engkau menjadi orang yang berhasil. Dia sangat menyayangi anaknya. Dia menggendong anaknya sampai dia melatih anaknya berjalan. Kenangan itu tidak pernah dia lupakan. Tapi berbeda sikapnya ketika dia melihat anaknya sudah remaja. Anak yang sudah mulai tidak bisa diatur, anak yang mulai memberontak. Bahkan ketika dia memberitahukan, nak, jangan tidur terlalu malam. Anaknya mengatakan, jangan urus aku. Betapa sakitnya hati seorang bapak yang mencintai anaknya, tetapi anaknya berbicara seperti itu. Tidak sampai di situ saja. Ketika bapak itu melihat anaknya keluar malam, pulang pagi, seenaknya. Satu hari bapaknya bilang, kamu jangan seperti itu. Pulang hanya makan, tidur, kemudian pergi. Kamu pikir rumah ini hotel. Tapi anak itu berdiri dan berkata begini, Pak, jangan banyak urus. Kalau kamu tidak sudah, saya keluar. Dia langsung membanting piring dan dia keluar. Bapaknya hanya berdiri dan berkata, sungguh anakku mengecewakan aku. Dia tidak tahu bahwa aku mengasihinya, tetapi anak itu menganggap dia membenci dia. Dan anak itu ketika keluar dia berkata,
Jangan cari aku lagi. Engkau adalah ayah yang tidak pernah mengasihi aku dan selalu mencari kesalahanku. Dan tidak pernah puas dengan aku. Dia pergi meninggalkan rumah. Saudara, di dalam kedongkolan anak itu kemudian dia bekerja. Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi? Tahu-tahu anak itu ketika bekerja di sebuah pembangunan, dia terjatuh dari lantai 4 ke bawah. Karena kelalaiannya memakai alat pengaman. Dan didapati tulang belakangnya patah. Dan dia masuk rumah sakit. Kemungkinan besar dia lumpuh. Dia dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Papanya melihat anaknya. Hatinya sedih. Dia melihat anaknya berteriak-teriak, "Mengapa aku lumpuh? Ini gara-gara ayahku, gara-gara papaku tidak menyayangi aku." Tapi dia tidak tahu hati bapak itu menangis. Melihat anaknya terus berteriak-teriak dan tidak mau makan, putus asa karena kecelakaan itu. Tapi ayah yang mempunyai kasih itu kemudian tidak tahan lagi. Lalu masuk ke kamarnya, mengambil dia, membawa dia keluar, menarik dia, menggendong dia. Dan anaknya berkata, "Mau apa kamu, Pak? Mau apa kamu, Pak? Sudah kamu diam." Lalu ayahnya menyeret dia seperti waktu dia kecil, dibawa untuk berjalan. Anak itu kemudian menangis. "Aku pikir ayahku tidak mengasihi aku. Aku ini sudah layak dibuang. Aku sudah kurang ajar. Tetapi ayahku begitu mengasihi aku. Dia tetap menuntun aku sampai aku bisa berjalan kembali." Saudara-saudara, kisah cerita ini adalah kisah yang menggambarkan kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita tidak sadar Tuhan itu begitu mengasihi kita. Bahkan kita mungkin sering melupakan kasih Tuhan yang besar. Kita lebih gampang kecewa saat Tuhan tegas kepada kita. Tuhan tidak pernah main-main dengan dosa kita. Kita hanya mengingatkan itu dalam hidup kita. Kita bahkan akan menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami kecelakaan dalam hidup kita. Dan kita berkata, "Tuhan, mengapa Engkau izinkan aku mengalami ini?" Saudara, inilah realita yang harus kita lihat. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita sering kali lupa bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita yang berdosa ini tidak layak menerima kasih Tuhan. Seperti anak itu tadi, yang sudah melukai hati bapaknya, tapi bapaknya tetap mengasihi dia. Pernahkah saudara dan saya juga sadar bahwa kita sering berlaku seperti itu di hadapan Tuhan? Kita lupakan kasih Allah yang begitu besar. Karena dosa kita, dia tetap peduli kepada kita. Saudara-saudaraku, pernahkah kita sadar bahwa dosa itu begitu mengikat kita? Dia membuat kita tidak sadar akan kesalahan kita. Dan kita tidak mungkin lepas dari dosa itu. Kecuali Allah yang penuh kasih itu mengangkat kita. Dan gambaran itulah digambarkan di dalam firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan begitu jelas kepada kita hari ini di dalam kisah Lukas 19 ini. Dengan kisah Sakius. Saudara, mungkin kita sering membaca kitab ini dan kita berpikir, "Oh iya, biasa. Dia mendapatkan anugerah." Tapi kita lihat baik-baik. Sejak awal kitab ini menulis dengan begitu jelas. Ada seorang yang bernama Sakius. Dia adalah seorang pemungut cukai. Kenapa ditekankan seorang pemungut cukai? Orang yang memungut cukai itu adalah orang yang dibenci pada saat itu dan dianggap adalah pengkhianat daripada suatu bangsa. Bahkan dia adalah orang pendosa. Hari ini sama. Kalau kita mau ngomong pemungut cukai itu adalah tukang pajak, saudara. Kalau kita boleh berkata dengan jujur, saudara. Yang mungkin bisa melakukan kecurangan seenaknya dia. Saudara-saudara, maka dibenci sekali pada waktu dan dianggap dia adalah orang berdosa. Nah, dia ini adalah orang yang pendek dan pengen sekali mengenal Tuhan, pengen melihat Tuhan. Sekalipun dia diberi label orang yang tidak layak melihat Tuhan. Dia pengen lihat, dia pengen tahu.
Tuhan itu seperti apa. Kerinduan dia untuk melihat Tuhan itu begitu menggebu-gebu. Sehingga dia karena coba melihat, tidak bisa. Bagaimana ini? Saudara, inilah gambaran kita, saudara. Firman Tuhan sekali lagi menggambarkan kepada kita, ketika kita jatuh di dalam, kita kepingin lihat Tuhan, tapi kita tidak bisa. Ada banyak yang menghalangi kita. Itulah yang ditunjukkan dalam firman Tuhan. Sakius juga pengen lihat, tidak bisa, banyak yang menghalangi dia. Sampai dengan perjuangan keras dia lari. Dia pikir dia bisa, dia naik ke pohon. Dia lihat, wah itu. Dia pikir, aku bisa melihat. Saudara, tetapi perlu kita sadari dengan baik-baik. Kalimat selanjutnya begitu luar biasa dituliskan oleh firman Tuhan. Yesus berhenti dan melihat ke atas. Pernahkah saudara dan saya bayangkan, ada seorang yang berjuang untuk mendapatkan melihat sesuatu. Apa hasilnya kalau cuma lihat? Ya cuma sepintas saja kayak lihat satu acara atau sesuatu barisan raja yang lewat. Mungkin kita cuma, oh itu rajanya kayak gitu. Ya tapi kita tidak dapat apa-apa. Sakius yang tadi berjuang cuma pengen untuk melihat. Dia sadar dia tidak layak bisa melihat. Dia sadar tidak mungkin bisa bertemu dengan Yesus dan berbicara dengan Yesus. Dia sadar siapa dia. Tetapi betapa kagetnya ketika Yesus berhenti tepat di atas, di bawah, di mana dia ada. Lalu Yesus melihat ke atas dan berkata, segera turun Sakius, aku akan numpang di rumahmu. Saudara, hari itu semua orang tercengang. Dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan mau ke rumah orang yang berdosa seperti ini? Mengapa? What? Mengapa? Karena mereka hanya melihat Sakius adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak dan tidak bisa didekati. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan, aku mengasihi engkau dan aku mau datang kepada engkau. Artinya apa, saudara? Ketika kita tidak layak, ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa, karena kasih Allah lah, Allah bisa datang kepada kita. Perjuangan kita untuk melihat Tuhan dan mendekatkan Tuhan itu akan sia-sia apabila bukan karena kasih Tuhan yang besar menghampiri hidup kita. Karena saudara tahu nggak saudara? Bukan sekedar kita akan sia-sia berjuang. Karena ada banyak orang akan menghalangi keberadaan kita. Seperti Sakius. Ketika Sakius itu loh, sudah melihat Tuhan dan Tuhan mau tinggal di rumah. Orang-orang ngomong, loh kok bisa sih Tuhan tinggal sama tempat rumah orang berdosa begitu? Kok mau sih Tuhan? Karena yang ada di benak manusia, ada di benak orang-orang pada waktu itu, Sakius adalah orang yang sangat tidak layak. Hari ini saudara, bukankah kita juga bisa menilai seperti itu? Ketika kita melihat orang yang hidupnya di dalam dosa, di dalam banyak hal yang tidak benar, kita melihat dia mengatakan, dia nggak layak. Dia nggak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi satu hal yang saudara dan saya perlu tahu. Bukan Anda dan saya menentukan orang itu tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan. Kita tidak tahu kasih Tuhan yang begitu besarlah. Yang merindukan mereka-mereka yang terhilang. Mereka-mereka yang terbuang itu datang kepada Dia. Karena kasih Tuhan itu justru dicurahkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh tak berdaya. Saudara, kalau saya katakan, kalau kita boleh mengingat bagaimana ketika pemungut cukai dan orang Farisi itu datang, dan si orang Farisi mengatakan, Tuhan, aku luar biasa. Aku memberikan perpuluhan, aku doa puasa. Tapi si pemungut cukai yang datang menepuk dadanya, aku tidak layak, aku tidak layak. Tuhan mengatakan, dialah aku berkenan. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar kepada orang yang berdosa. Yang sadar akan dosanya.
daripada orang yang merasa dia benar. Itulah yang terjadi pada Sakius. Ketika dia merasa aku nggak layak untuk dekat Tuhan. Aku cuma pengen lihat dari jauh. Tapi bagaimana mungkin dia punya kesempatan, Tuhan? Turun. Aku mau nginep di rumahmu. Saya yakin waktu itu dia akan melonjak. Waduh, Tuhan mau nginep. Ini bukan sesuatu kebetulan. Ini adalah anugerah dan kesempatan. Saudara, kalau kita memperoleh kesempatan untuk menerima kasih karunia Tuhan, itu bukan karena kita layak. Itu bukan karena usaha kita. Tapi karena kasih Tuhan yang besar itulah mengingatkan kita. Kita boleh mendapat anugerah itu. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kasih Tuhan. Jangan main-main dengan kasih Tuhan. Jangan terlalu gampang menilai orang lain dengan mata kita. Tapi marilah kita sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Dan Dia merindukan kita untuk diselamatkan dan dipulihkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kasih Tuhan itulah, karena sikap kesadaran daripada Sakius itulah, juga membuat dia punya kesempatan menerima kasih Tuhan. Saudara, luar biasa loh saudara, ketika kasih Tuhan itu menyentuh seorang yang berdosa, merubah cara pikirnya, merubah cara hidup dia. Sakius itu pasti di dalam benaknya adalah duit. Money. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mendapatkan kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengubah hidup dia. Dia berani ngomong begini, separuh dari hartaku, aku akan serahkan kepada orang miskin. Prioritasku bukan lagi harta, bukan lagi dunia ini. Tapi aku sudah mendapatkan jauh yang lebih besar dari semuanya itu. Dia sadar jelas. Sakit. Bahkan dia, kalau ada seorang di antara kamu yang aku rugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Entek itu harta saudara. Habis itu. Kalau semua ngaku, oh ya aku dirugikan. 4 kali lipat saudara. Dia ngambil sekali dibayar 4 kali lipat. Itu hal yang luar biasa. Saudara-saudaraku, coba lihat. Satu perubahan orang yang berdosa ketika menerima kasih Allah membuat dia tidak lagi fokus pada apa yang dia punya. Tapi dia lebih menerima sesuatu anugerah yang indah itu untuk dia pertahankan. Kasih yang luar biasa. Karena apa? Karena dia yakin kalau dia sudah mendapatkan kasih Tuhan, seluruh kehidupan dia akan berjalan jauh lebih baik. Saudara, kadangkala saya itu sedih, saudara. Setiap kali saya merenungkan firman Tuhan, kita ini katanya anak-anak Tuhan yang menerima kasih Tuhan, yang melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali kita lebih bergantung dengan apa yang kita punya daripada Tuhan kita. Tapi coba saudara lihat yang namanya Sakius. Dia punya segalanya dan diakui itu. Tapi dia sadar dosanya itu jauh tidak berguna kalau dia hanya punya semuanya itu. Tapi ketika dia mendapatkan kasih Allah, dia melepas semua itu. Dia lebih rela ikut Tuhan. Dari sikapnya itu, seisi rumahnya itu juga memperoleh anugerah keselamatan. Kasih Allah menyelamatkan kita. Tapi kedegilan kita membuat kita tak berdaya lepas dari dosa. Dan membuat kita buta akan siapakah kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, melalui kisah Sakius inilah kita baru bisa memahami Yohanes 3:16. Ketika Tuhan berkata dengan begitu tegas kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Allah yang tinggi, Allah yang memiliki segalanya, rela turun menjadi tidak punya apa-apa. Berbanding terbalik dengan kita. Untuk mencapai sesuatu yang tinggi, kita melakukan segala cara dan mengorbankan semuanya. Yang penting aku pada satu puncak. Tapi Allah karena kasih turun ke dunia, melepaskan segala yang dia punya
untuk memberikan anugerah kepada kita. Kalau hari ini engkau dan saya menerima anugerah keselamatan, pernahkah engkau sadar itu semua karena Kristus yang begitu luar biasa? Dia yang kaya, dia yang penuh dengan hikmat, dia yang segalanya meninggalkan sorga, turun ke dunia untuk menjadi seorang bayi yang lahir di sebuah kandang domba. Lalu hidup di dalam penderitaan, hanya mati di kayu salib. Kalau bukan karena kasih kepada engkau dan saya, Allah tidak mungkin melakukan semua itu. Saudaraku, coba kita bayangkan. Allah yang begitu penuh kasih, sudah memberikan segalanya kepada kita dalam ketidaklayakan kita. Hari ini ketika kita sudah menerima anugerah itu, apakah kita akan menghargainya atau kita hanya menyia-nyiakan? Mari kita renungkan bersama. Mari kita pikirkan bersama. Dan Yohanes 3:16 itu secara efektif berbicara kepada kita. Memang anugerah kasih Allah itu diberikan kepada semua orang. Tetapi bagi mereka yang percaya dan menghargainya, itu penting. Kalau engkau dan saya benar-benar menghargai kasih Allah, maka engkau akan memperoleh keselamatan itu. Karena dia sudah memilih kita. Bukan kita yang memilih dia. Tetapi hargai, jangan sembarangan. Saudaraku yang terkasih, mari kita berkaca pada firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Sadarkah siapa kita? Layakkah kita disebut orang karena kita bisa selamat? Bukan. Tapi karena kasih Allah dan anugerah Allah, kita nggak punya andil apa-apa. Tapi karena kasih dan anugerah Allah kita selamat. Oleh sebab itu kita juga dituntut bagaimana peduli kepada orang-orang yang dikasih Allah itu. Supaya mereka juga memperoleh anugerah Allah. Saudaraku yang terkasih, ada seorang bapak yang bisu dan tuli. Dia mempunyai seorang gadis kecil yang dia sayangi. Karena ibunya sudah tidak ada, istrinya sudah tidak ada. Dia besarkan dengan penuh kasih sayang, dia cintai. Tapi anak itu malu karena punya papa yang bisu dan tuli. Dia menganggap, masa sih aku punya papa bisu dan tuli. Bahkan anak itu mengalami kehidupan di sekolah dan masa-masa dia hidup penuh dengan penghinaan karena ayahnya miskin. Sampai-sampai anak itu menjadi seorang anak pemberontak. Dia tidak peduli dengan ayahnya, sekalipun ayahnya selalu mengantar dia sekolah dengan motor butut, dengan penuh kasih sayang. Dan berbicara dengan bahasa isyarat, dia tidak mau tahu. Sampai satu hari, dia bertengkar di sekolah. Dan dia tidak mau pulang ke rumah. Ayahnya yang bisu dan tuli itu berusaha mencari dengan kemampuan. Tapi anak perempuannya itu hidup dengan berandalan. Dan akhirnya anak perempuannya itu mengalami pendarahan karena hamil di luar nikah. Ada begitu banyak dosa yang dilakukan oleh anaknya. Ada banyak kesalahan. Ketika anaknya sedang tak berdaya dan kehilangan banyak darah, dibawa ke rumah sakit. Bapak ini mendengar bahwa anaknya mengalami hal itu. Dia berlari ke sana. Dan dia mengatakan, dia anakku dengan bahasa isyarat. Dia anakku, aku mengasihi dia. Dan perawat mengatakan dia butuh darah. Siapa yang berusaha memberikan darahnya? Lalu ayah itu, darahku. Darahnya sama dengan darahku. Ambil darah. Singkat ceritanya, ayah itu terbaring. Darahnya disalurkan ke anaknya. Dan ayah itu terbaring dengan mata yang tertutup. Si bisu dan tuli yang dianggap anaknya tidak berguna. Bahkan ketika anaknya sadar dan menoleh, air mata mulai menetes. Dia mengatakan, Papa, aku tidak layak hidup. Papa, aku sudah menyia-nyiakan kasih-Mu. Papa, aku sudah adalah anak yang kotor dan cici. Tapi mengapa engkau masih mau mengalirkan darah-Mu kepadaku?
untuk menyelamatkan aku. Suara kecil itu terdengar di telinga ayah yang bisu dan tuli itu. Di dalam hati Bapak itu mengatakan, karena aku mengasihi engkau, aku rela mencurahkan darahku untukmu, asal engkau selamat dan engkau sadar. Saudaraku yang terkasih, kata-kata itulah yang harusnya kita ingat juga. Kata-kata itulah juga yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam kita sedang berdosa, Allah masih bisa mengampuni kita. Itu karena kasih Allah. Dan Tuhan ngomong, aku rela mencurahkan darahku karena aku mengasihi engkau. Saudara, hari ini sudah berapa lama engkau menjadi anak-anak Tuhan? Sudah berapa lama engkau menikmati anugerah Tuhan? Tapi pernahkah kau sadar? Bukan karena engkau baik, tapi karena kasih Allah yang membuat engkau boleh ada hari ini. Dan kasih Allah lah yang memberikan segalanya kepada engkau. Maukah engkau hari ini sungguh-sungguh menyadari dan menerima anugerah kasih Allah itu dengan sungguh-sungguh? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu itu mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu itu mengubah hidup kami. Biarlah firman-Mu itu pula yang menuntun kami kembali menjadi anak-anak-Mu yang menghargai kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah Engkau curahkan kepada kami, tanpa sedikit pun kami memiliki andil. Tetapi karena anugerah-Mu lah kami boleh menikmati kasih itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang sudah menerima kasih itu boleh membagikan kasih itu. Karena Engkau mengasihi semua orang. Dan Engkau butuh kasih itu terlihat oleh orang-orang yang membutuhkan belas kasih kami. Tuhan, ajarilah kami menghargai kasih. Suara manusia akan terhenti, tapi firman-Mu akan terus berbicara. Dan tuntun kami sehingga kami mengalami perubahan hidup. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah firman yang hidup, yang kami taati. Yesus, Kau kebenaran yang
Bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan, meskipun kami beribadah secara online. Tapi kami masih diberi kesempatan untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang kembali melonjak. Berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya ada tindakan-tindakan nyata yang dapat mereka ambil untuk menangani semuanya ini. Berikan juga hikmat bijaksana-Mu kepada seluruh masyarakat Indonesia, supaya dapat bekerja sama dengan baik untuk mengatasi kondisi dan situasi yang sekarang ada terjadi. Juga untuk kami, pemimpin-pemimpin gereja Agape, berikan kami juga kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah segala situasi dan kondisi yang kami harus alami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Nadia, istri dari Pak Michael Tanoyo, untuk Bapak Suyanto sekeluarga, untuk Ibu Lepiana, untuk anak Briel dan Kimberly, juga untuk Saleh. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan menjamah fisik mereka, tubuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jemaat-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia lagi 1 tahun. Baik untuk Ibu Evelyn Subagio, untuk Ibu Sisilia Gondokusumo, untuk Bapak Teguh Santoso dan juga Bapak Darwin. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pertambahan usia yang mereka alami, supaya mereka semakin memiliki hati yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati usaha pekerjaan dan kehidupan mereka hari demi hari. Demikian juga dengan kesehatan mereka. Tidak lupa kami juga menyerahkan kegiatan kami selama sepekan yang akan datang. Tuhan berkati untuk persekutuan Onesimus dan juga pembahasan untuk bahan PK, persekutuan keluarga yang kami akan laksanakan di akhir bulan. Mohon hikmat bijaksana pertolongan Tuhan, supaya semua yang kami kerjakan sungguh menumbuhkan jemaat Tuhan semakin mengasihi-Mu, mencintai-Mu, dan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Tuhan yang melihat hati kami, senantiasa menilik ketulusan dan keikhlasan hati kami dalam memberi. Dan kami tahu bahwa kami adalah pengelola. Jadikanlah kami pengelola yang baik dari setiap harta yang Tuhan percayakan, supaya semua yang dipercayakan kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hamba-Nya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sukacita dan sehat selalu untuk Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.